Ulangi lagi ya. Ilmu fisika itu yang populer 3 itu tadi. Yang dipopulerkan Isaac Newton lewat fisika klasik, yang mana benda jatuh itu sesuai ya loh, dari unsur gravitasi. Terus kemudian fisika modern yang dipopulerkan Albert Einstein, di mana rumusnya yang paling terkenal EMC kuadrat, emosi sama dengan energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratkan. Kalau dibahas itu panjang. Yang sekarang ini lagi booming ini, yang barusan meninggal itu Stephen Hawking, yang mana fisikanya dibahas yang terkenal fisika kuantum. Bahkan ilmu pengetahuan mengembangkan itu sampai ketemu partikel-partikel Tuhan yang lebih kecil. Bila mana materi ketemu antimatter, maka dia akan lenyap di situ. Nah, di situ. Lantas umat Islam sendiri menemukan yang sebetulnya yang disebut fisika kun. Nah, ini mau tak tanya, dalam 1 detik atau kita mengucapkan kun itu kurang dari 1 detik. Kalau 1 detik durasinya tik 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 gitu kan? Coba tik kun, tik, jauh, kurang dari 1 detik. Nah, kita bahas sampai di dalam ini, di mana letak Allah mengucapkan kun. Mungguwe Allah loh ya. Dalam suatu ayat dikatakan bahwasanya 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia, 1 hari untuk malaikat itu 50.000 tahun dunia. Yang kita bahas masa atau hari-hari, boleh dikatakan masa, terserah kamu nafsiri seperti apa. 1 hari mungguwe, padahal Allah tidak berada dalam link waktu toh. Nah, karena Allah menyatakan bahwasanya aku ciptakan langit dan bumi ini hanya dengan 6 masa. Oke, taruh dulu 6 masa ya. Anggap masa itu hari atau peradaban, terserah. Yang paling gampang ya hari. Kita sisihkan dulu 6 masa. Nah, sains dari NASA menyatakan durasinya inti alam semesta ini dari 1 titik sampai luas begini ini dengan kecepatan cahaya terhitung 30 miliar tahun diameter kecepatan cahaya loh itu. Ya lah. Nah, kalau Allah menyatakan bahwa aku ciptakan alam semesta ini hanya dengan 6 masa, nah, dibagi 30 miliar tahun, 30 miliar tahun dibagi 6 masa ini tadi, berarti 1 harinya 5 miliar tahun mungkin Gusti Allah. Wes, engko mudeng makane perhatiin Sus. Engko mudeng kok iki. Ya, diperhatikan. Wes toh? Kalau kamu tadi menyatakan aku ngomong butuh energi enggak sing khusus? Apa kamu minum suplemen untuk menyatakan kun? Enggak lah. Apa kon kudu makan 3 kali ayam kabeh dikumpliti Mas? Buah, ayo. Untuk menyatakan kun tadi loh, butuh energi enggak? Enggak lah, wong tangi turu masih poso iso ngomong kun ya. Butuh energi enggak? Enggak ya? Demikian Allah untuk menciptakan langit dan bumi tidak butuh dia tidur dulu, tidak butuh dia kuat no energi. Makanya tak kok nyajak dari Gusti Allah, coba kun nak jadi Allah, kun butuh energi gak? Allah menyatakan sak donya iku kafir-kafir gak ngurangi dan nambahi kemuliaan. Andai kata seluruh dunia ini mukmin semua, iman semua, juga tidak akan menambah dan mengurangi kemuliaan. Gak ngefek. Ngomong kun iku gak ngefek. Awakmu gak ngefek kok. Apa butuh kopi baru iso ngomong kun? Enggak lah. Butuh tidur dulu 3 hari 3 malam, cek seger kok baru ngomong kun. Baru bicara kun. Enggak lah. Demikian itulah Allah mudahnya menciptakan langit dan bumi. Wis ya. Maha besar ya Allah gak ngefek. Ciptakan kosmos yang ada di sini termasuk isi manusia, gunung dan lain sebagainya, bintang, tidak ngurangi sedikit energi nih Gusti Allah. Wis ketemu iki fisika klasik. Ketemu fisika klasik. Nah, sandai kata kamu ngomong kun terjadi, jadi kun maknai jadi. Sekarang ini masih kun beda. Masih wong ana wong sing meteng bobot meneh ya no, wis duwe anak 3 sing bobot meneh dadi 4.
pitik-pitik sik ngendok, nah sik tercipta terus. Binatang-binatang masih bereproduksi, semuanya masih tercipta. Bahkan yang di bintang sana itu masih diproduksi juga, ini masih tercipta dari kun. Apa bisa Gusti Allah ngomongnya kune dawa kun, enggak lah, tetap kun maknanya. Jadi Gusti Allah ngomong jadi itu sedemikian singkatnya, koyo nah awakmu ngomong jadi. Nah proses kita ciptaannya ini berada ranah kun, koyo suwi. Karena kita dikukus ruang dan waktu. Dikukus ruang dan waktu. Nah, kalau usia alam semesta sekarang ini diperkirakan masih 13,5 miliar tahun, dari 30 miliar tahun yang akan ada pengembangan dan penciutan nantinya, bayangno, kalau Allah menyatakan kun, sesingkat kamu menyatakan kun, durasinya aja masih 13,5 miliar tahun ini masih kun. Belum fayakun, kalau sudah fayakun terjadilah aku kehidupan di surga. Nggak pernah dengar Gus itu di surga itu wong mana orang melahirkan, nggak pernah. Udah sudah fayakun itu. Oke, ini fisika kun, fayakun itu. Nah, kalau sudah kehidupannya itu sudah kun, ini durasinya masih pada tahap penciptaan dan demi penciptaan. Berarti kun yang 0,0 berapa ya? Kan belum ada 1 detik. Nah, 1 detik itu 10 second. Tak ya. Nah, berarti kita ini masih 0,04 mungkin ya second. Nah, bayangkan itu. Kemahakuasaan, keabadiannya Allah, bako kekekalannya Allah. Dibanding nanti Anda mengucapkan fayakun, maka terjadi semua, sudah tidak ada tercipta lagi. Seperti di surga ada bidadari, wis gak ono wong meteng meneh, wis gak ono reproduksi, ya wis iku wis. Hanya durasinya nggak sampai sedetik gue Gusti Allah. Sampai surga neraka diciptakno masih tahap-tahap kun fayakun, udah segitu, nggak ada sedetik. Ya. Maha besar Allah di situ, Al-Aziz, maha perkasa Allah. Gak butuh energi untuk Allah menciptakan segala sesuatu, gak ngefek. Nah, emang gua pikirin dari ngomong kalau nanti kalau kekal karo Gusti Allah iku lho tekan ndi. Kun fayakun ya toh. Umpama umurmu itu dinas sama Allah itu 80 tahun, dibatasi aja umurmu itu 80 tahun. Sekarang umur berapa kamu? 35. Nah, 35. Dari umur 35 ini terus kowe ngomong kun, ngurangi umurmu? Tidak. Mung sedetik gak sampai lho kun ngurangi umurmu. Gak. Dibanding umurmu sing sakmono, Allah hidam, sedia, tak berawal juga tak berakhir. Nah, makanya hati-hati, Allah itu tak berawal dan tak berakhir. Semuanya yang diawali dengan suatu awal, mesti jodohnya pasti akan diakhiri dengan suatu akhir. Nah, swarga itu dulu ada ndak? Apa ada bersama Allah? Swarga ini makhluk apa? Makhluk. Swarga neraka ini makhluk. Nah, berarti makhluk itu diciptakan dulu, berawal dari tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada. Pastilah akan berakhir. Likuli saina likulilam wajahahu. Tidak ada yang bisa kekal kecuali wajah Allah. Bahkan waduh, makanya ojo sampai menduakan Allah. Termasuk kalau niku nek membicarakan surga itu kekal seperti itu, bahwasanya kamu ini menduakan Allah itu. Berarti Allah ki ono tandingane swarga. Enggak ada yang mampu menyamai. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada segala sesuatu pun yang mampu menyamai Allah, termasuk kekekalannya dan lain sebagainya. Maka kalau tahu fisika kuantum, kita mengetahui fisika modern maupun klasik dari Isaac Newton, dari Einstein ataupun Hawking. Nah, kita umat muslim bangga dengan tauhid ini. Ternyata Allah menciptakan itu
rumusnya pakai fisika kun. Dikongkon jabarno dhewe. Nah, gampang toh, gampang Sus. Yesus iku lho. Nah, gampang ayo, kok gak diomongno nang kancamu. Gampang iku ya. Nah, tadi ukurannya apa? Bagi Allah itu dahulu, sekarang, dan akan datang itu Allah tidak tersentuh waktu karena memang Allah tidak berada di waktu. Allah tidak mempunyai umur karena memang Allah tidak ada di waktu. Seperti dirimu kalau dinas 80 tahun itu tak katakan tadi, hanya kun aja, hanya sepersekian detik, gak ngurangi umurmu belas. Iya loh. Di sini, ayo, inilah Allah Maha Perkasa Al-Aziz. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya opo gedene Gusti Allah Akbar, Masya Allah. Kon iso mbayang. Bahkan tak ada suatu ruang yang mampu nampung eksistensi ini. Gede-gede gajah itu yang paling gede mesti kandange. Lha iku gak ono kandang sing mampu nampung Gusti Allah itu ora ono. Karena Allah berserta kita semua, bukan kita berserta Allah. Nah, di situ. Nah, aku sekedar ngasih jabaran penjabaran ini kepada dirimu semua ini karena memang generasi muda, yang mana generasi muda harus dipacu akal, logika, ulul albabnya ini untuk bisa mendeteksi, untuk bisa mengenal Allah lebih jauh. Yahuwa wa Yahuwa khairu. No, makna wujud dari Allah tersebut kalau kita ngaji tauhid itu yang melekat pada datnya, melekat pada makna. Dat yang ada nama dari wujud Allah, sifat nafsiyah, itu yang melekat pada makna tersebut. Wis, kapan-kapan tak jelas ya. Engko rada gak ilok nyawar anak, mohon ampunan Allah. Mudah-mudahan enggak diharamkan akal pikiran, hati dan perasaan kita untuk bisa mencerna ilmu-ilmu Allah. Kamu banyak mengenal wujud kita, bakomu kolatulillah wa dinsi kiamu binafsi wadaniyat kudrot irodat sampai 20 sifat. Wujud aja tak jabarno. Bagaimana wujud Allah itu? Seperti apa Allah? Nah, pikiranmu iso ngrangsemi. Wah, enggak mampu dong. Pelan-pelan. Makanya ada sifat wujud nafsiyah. Ya huwa wa hiya ghairuhu. Nah, sifat itu yang melekat pada makna dat tersebut. Apa itu, Gus? Iki bahaya nak tak jabar ini. Kudune ngaji gak oleh nang ngene youtuber kayak gini iki ya. Iki harusnya berhadapan dengan kita. Ayo kita ngaji sing enak. Ya, sifat wujud nafsiyah itu bagaimana? Ada lagi yang sifat wujud fuad yang bagaimana? Banyak sing rumit yang perlu Anda ketahui. Ya, makanya kok bisa orang ini mati seperti ini, kok bisa orang ini mati bisa mulia, kok bisa matinya seperti itu dan lain sebagainya. Kalian harus tahu sifat wujud yang sebenarnya, kidam yang seperti apa sedianya, kodim wal azali, azali kodim. Kalau kodim itu pasti azali, kalau azali itu tak akan mungkin kodim dan lain sebagainya. Bahkan wadaniyat bisa kamu fasil atau kamu tafsil, tidak boleh mengkamkamkan. Apa itu kusol? Masih panjang. Nah, ngaji untuk mengenal Gusti Allah masih panjang. Dibutuhkan sarana yang hebat. Apa tadabbur? Bagaimana kamu bisa berpikir di situ ya? Bagaimana seonggok kayu itu jadi mebel? Baik itu buffet, baik itu meja kursi, meja belajar atau tempat tidur. Dan asalnya itu dari mana? Kayu. Hanya biarpun dengan sifat dan nama berbeda, asalnya kayu. Es batu itu air, hujan air, salju air, embun air. Hakikat semuanya air. Oke ya, sekian dulu di sini. Nanti kita sambung episode berikutnya. Ya, jadi itu teman-teman penjelasan dari Gus terkait dengan fisika kun yang mungkin barangkali asing di telinga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video kita selanjutnya. Terima kasih.